Kampung satu ini dulunya berupa rawa-rawa dan disulap menjadi kampung dengan aneka tanaman berkhasiat. Kini ratusan tanaman herbal yang ditanam telah membuahkan hasil. Selain meningkatkan imun warga, juga menghasilkan cuan. Kampung ini tak ubahnya dengan kampung di Surabaya. Lahannya sempit dan rumah-rumah mepet dengan jalan dan hanya ada lahan kecil yang dimanfaatkan warga untuk menanam tanaman. Namun dengan memanfaatkan lahan yang selama ini terbengkalai, tepat di seberangnya, kampung ini mampu mengubah wajahnya menjadi kampung herbal yang kemudian memperbaiki kualitas hidup sekaligus ekonomi warga yang ada di sini. Nama kampung ini adalah Nyinden Gang 6I. Lahan yang saat ini menjadi hutan mini ini dulunya adalah rawa-rawa. Sejak 2007, warga mulai mengubah lahan terlantar tersebut dengan tanaman herbal. Saat ini jumlah tanaman herbal mencapai 230 jenis. Selain untuk menjaga imun, tanaman herbal di sini juga menghasilkan cuan. Saya diajak warga bernama Nur Ahyat untuk mencari daun herbal di pekarangan, yakni simbukan dan luntas yang nantinya akan dijadikan botok. Selain simbukan dan luntas, daun herbal yang mereka manfaatkan adalah ontong atau jantung pisang, biji lamtoro, dan pepaya mini. Bahan-bahan ini diproses secara tradisional, bahkan menggunakan bahan kayu bakar. Satu bungkus botok herbal dan menyehatkan ini dijual hanya dengan Rp3.000 saja. Bukan hanya botok herbal, warga juga memanfaatkan hasil hutan mini dengan membuat minuman herbal. Ada bir peletok yang terbuat dari jahe merah, serai, pala, daun jeruk, dan kunyit. Warga lain juga memproduksi teh dari daun ginseng Jawa. Daun ginseng Jawa diyakini memiliki manfaat menghilangkan keputihan, melancarkan ASI, sedangkan ginsengnya untuk kebugaran. Warga juga rutin memperkenalkan berbagai tanaman herbal kepada anak-anak. Upaya ini penting dilakukan agar hutan mini kaya tanaman herbal bisa lestari. Sayangnya, dengan ratusan jenis tanaman herbal, belum semua yang bisa dimanfaatkan warga. Pasalnya, pengetahuan warga dalam mengolah tanaman herbal masih terbatas. Mungkin adanya pelatihan atau pembelajaran tentang bagaimana bisa menentukan takaran-takaran dosis, terutama untuk tanaman herbal yang fungsinya pengobatan. Itu yang paling penting, Pak. Ada banyak hal menarik yang dilakukan warga kampung herbal ini. Misalnya, warga memanfaatkan daun kering pohon sukun untuk membuat teh. Olahan ini cocok untuk penderita hipertensi dan diabetes. Ini pengalaman pertama ya, saya makan botok simbuan. Karena biasanya saya tahunya ya simbuan bau. Tapi kalau dimakan, bagi saya rasanya manis. Terus aroma kelapa dan juga karena dibakar menggunakan kayu bakar tadi cukup smoky rasanya dan nikmat. Minumnya teh sukun yang kita ambil dari halaman rumah warga juga yang sempat berserakan tadi. Dari Kampung Herbal, Miftah Farid, Heri Udi Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur.